Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda sekalian dimanapun berada. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu doakan semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini Ananda akan belajar matematika bersama Bu Nada. Semangatnya dulu ya. Matematika gampang, asik, dan bermanfaat. Sekali lagi, matematika gampang, asik, dan bermanfaat. Mari kita awali pembelajaran kita pada hari ini dengan sama-sama membaca surah Al-Fatihah dan doa belajar. Surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Doa sebelum belajar. Raditu billahi rabba wa bil islami dina وبمحمد نبيا ورسولا رب زدني علما وارزقني فهما. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Kalau disebutkan kata trigonometri, apa yang terlintas di pikiran Ananda sekalian? Sin, kos, tan. Oke, benar sekali. Ada kata sin, kos, tan, kosekan, sekan, kotangan, sudut, segitiga, dan istilah-istilah lainnya. Rujukan spiritual. Di dalam Al-Quran surah Yunus ayat 5 yang berbunyi, هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. Yang artinya, dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan dialah yang menetapkan tempat-tempat orbitnya, agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah tidak akan menciptakan demikian itu, melainkan dengan benar. Dia menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang mengetahui. Nah, dalam ayat ini disebutkan ada isyarat mengenai hisab atau perhitungan.
Jika ditinjau dari dalalah tunasnya, maka penentuan awal bulan, waktu sholat, dan yang lainnya itu dapat ditentukan menggunakan hisab atau perhitungan. Nah, hisab atau perhitungan yang dimaksud di sini adalah menggunakan ilmu trigonometri. Nah, Masya Allah sekali ya, Ananda sekalian, luar biasa bagaimana penerapan ilmu trigonometri dalam ajaran agama Islam. Pernahkah Ananda terpikir untuk mengukur tinggi tiang bendera? Bagaimana caranya? Apakah Ananda akan memanjat, kemudian mengambil meteran untuk mengukur? Lalu bagaimana dengan tinggi gedung, tinggi gunung, dan tinggi objek lainnya? Apakah Ananda akan memanjat juga untuk mengukurnya? Nah, Ananda sekalian, Ananda tidak perlu untuk memanjat ya. Ananda cukup menggunakan ilmu trigonometri untuk mengukur ketinggiannya. Jadi, salah satu kegunaan dari mempelajari perbandingan trigonometri adalah mengukur ketinggian suatu objek. Tujuan pembelajaran. Ananda sekalian, setelah mempelajari video ini, Ananda akan diharapkan mampu memecahkan soal numerasi yang berkaitan dengan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Ibu Nada, saya mau tanya dong, apa sih itu numerasi? Jadi numerasi adalah menggunakan berbagai macam angka dan simbol terkait dengan matematika dasar untuk memecahkan masalah praktis dalam berbagai macam konteks kehidupan. Ya, jadi itu numerasi. Kemudian numerasi itu juga berkaitan dengan menganalisis informasi yang ditampilkan dalam bentuk grafik, tabel, bagan, dan menggunakan interpretasi hasil analisis untuk memprediksi dan mengambil suatu kesimpulan. Jadi numerasi ini sangat erat kaitannya dengan pengambilan suatu kesimpulan, ya. Nah, sebelum kita membahas tentang soal-soal numerasi yang berkaitan dengan perbandingan trigonometri, Bu Nada akan mengingatkan kembali konsep-konsep dasar apa saja yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan soal-soal numerasi. Yang pertama ada teorema Pitagoras. Teorema Pitagoras ini tentu Ananda sekalian sudah mempelajari di bangku SMP, ya. Materi ini kalian semua sudah pelajari di kelas 8. Nah, teorema Pitagoras sebagaimana Ananda lihat di layar bahwa teorema Pitagoras ini sangat berkaitan dengan segitiga siku-siku. Jadi, ada sisi miringnya yaitu sisi AB. Kemudian dua sisi lainnya yaitu sisi AC dan sisi BC itu adalah sisi siku-sikunya. Nah, dari teorema Pitagoras ini Ananda akan mencari salah satu sisi yang belum diketahui. Ya, yang pertama misalnya Ananda akan mencari panjang sisi A. Maka rumus yang digunakan adalah A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang B kuadrat. Oke? Begitupun jika Ananda mencari panjang sisi B, maka rumus yang digunakan adalah B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang A kuadrat. Nah, selanjutnya jika sisi miring yang ditanyakan, maka rumus yang digunakan adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Jadi kuncinya, jika sisi miring yang ditanyakan, maka dijumlahkan. Jika sisi siku-siku yang ditanyakan, maka dikurangkan. Nah, sekarang kita lanjut lagi pada pembahasan konsep selanjutnya, yaitu sudut istimewa perbandingan trigonometri. Nah, ini yang paling penting ya. Untuk menentukan nilai-nilai sudut istimewa, maka ini perlu dihafal ya. Pada segitiga itu kita menggunakan dua kuadran, yaitu kuadran 1 dari sudut 0 derajat sampai 90 derajat, kemudian kuadran 2 dari 90 derajat sampai 180 derajat. Nah, kenapa hanya sampai 180 derajat? Karena jumlah sudut segitiga itu hanya 180 derajat. Nah,
Coba diperhatikan di layar Ananda sekalian. Di sini Ibu menampilkan nilai untuk sin, cos, dan tangan ya. Dimulai dari 0 derajat sampai 90 derajat. Jadi sin 0 derajat itu nilainya 0, sampai 90 derajat, sin 90 derajat itu nilainya adalah 1. Nah, di situ ada tabel yang kosong. Bisakah Ananda sekalian membantu Ibu untuk mengisinya? Sin 30 derajat berapa nilainya? Oke, betul sekali. Nilainya adalah 1/2. Nah, selanjutnya sin 60 derajat. Berapa nilainya? Oke, 1/2 akar 3 ya. Nah, selanjutnya kita pindah ke nilai cos. Nilai cos 45 derajat berapa nilainya? Oke, betul sekali ya. 1/2 akar 2. Nah, selanjutnya untuk tangan 0 derajat. Tangan 0 derajat nilainya adalah 0. Oke, betul. Nah, terakhir tangan 90 derajat berapa nilainya Ananda? Iya, nilainya adalah tak terdefinisi. Betul sekali. Nah, begitupun ya, jika di kuadran 2 Ananda ingin mencari nilai sin, cos, dan tangannya, maka Ananda cukup menggunakan nilai-nilai ini, kemudian nilai yang plus di kuadran 2 itu hanya sin ya. Untuk nilai cos dengan tangan itu bernilai negatif. Oke, Ananda sekalian, kita lanjut pada pembahasan selanjutnya yaitu perbandingan trigonometri. Ya, nah inilah konsep yang paling utama untuk menyelesaikan soal perbandingan trigonometri ya. 3 serangkai perbandingan trigonometri. Nah, Ananda bisa lihat untuk mendapatkan rumus sin alfa, maka yang dibandingkan adalah sisi depannya per sisi miring, atau bisa kita singkat sin demi, ya, depan per miring. Kemudian cos alfa kita bisa gunakan sisi samping per sisi miring, atau kita singkat dengan cos sami. Dan terakhir adalah perbandingan tan alfa. Tan alfa itu bisa menggunakan sisi depan per sisi samping, atau dengan kata lain bisa disingkat tan desa, depan per samping. Oke Ananda, bagaimana dengan konsep-konsep yang akan kita gunakan? Apakah Ananda sekalian sudah bisa memahami? Pembahasan soal pertama. Oke, Ananda sekalian, kita akan bahas soal yang pertama ya. Perhatikan soalnya di layar Ananda sekalian. Soal yang pertama, Andi bermain di pinggir sebuah danau di sekitar lokasi tempat tinggalnya. Andi berkeinginan mengukur lebar danau tersebut dengan cara mengamati sebuah pohon yang berada persis di depannya yang tepat di pinggir danau. Nah, kemudian Andi berjalan sejauh 160 meter dan melihat kembali pohon yang pertama kali dilihat tersebut. Ia mengukur besar sudut pandangnya terhadap pohon tersebut yang ternyata besarnya adalah 60 derajat. Lebar danau yang akan Andi ukur adalah sekitar berapa meter ya. Jadi ini Andi akan mengukur berapa lebar danaunya. Nah, di sini ada diberikan bantuan bahwa nilai akar 3 itu sama dengan 1,73 ya. Oke, sekarang kita perhatikan gambarnya Ananda. Di sini posisi pertama ketika Andi berdiri ada di sini. Kemudian ia berjalan ke depan ya. Kemudian posisi keduanya berada di sini. Nah, sudut pandang jadi pohonnya berada di seberang sini. Pohonnya berada di sini, sudut pandangnya adalah 60 derajat ya, ini. Nah, posisi Andi dengan posisi pohon pada awalnya itu lurus, jadi sudutnya adalah 90 derajat. Oke, nah setelah Ananda melihat video ini, setelah Ananda melihat gambar ini, maka kita, oke ini ya Ananda sekalian, kita ambil bentuk segitiganya ya.
Karena sebagaimana tadi kita pelajari bahwa perbandingan trigonometri itu melibatkan segitiga siku-siku, ya. Nah, oke, Ibu pindahkan segitiganya ke bawah, ya. Ibu pindahkan segitiganya ke bawah. Jadi tadi jarak Andi berjalan itu 160 meter. Kemudian ini yang ditanyakan adalah lebar danau yang akan Andi ukur. Jadi lebarnya adalah ini ya Ananda. Maka kita simbolkan dengan X. Artinya X ini yang akan kita cari ya. Nah, oke. Tadi dengan menggunakan konsep perbandingan trigonometri, maka terlebih dahulu dari sudut pandang 60 derajat, kita akan melihat 160 meter ini di sisi mananya 60 derajat. Maka ini adalah sisi samping ya. Kemudian X ini berada di sisi mananya 60 derajat, di posisi depan. Nah, Ananda sekalian, konsep perbandingan trigonometri apa yang bisa digunakan jika melibatkan sisi depan dan sisi samping? Oke, betul sekali. Jadi yang kita gunakan adalah perbandingan tan alfa, ya. Nah, tan alfa itu adalah sisi depan, Ibu gunakan singkatan saja, sisi depan per sisi samping, ya. Nah, kita masukkan keterangannya berdasarkan gambar. Tangan alfanya itu adalah 60 derajat, ya. Kemudian depannya adalah simbol X, kemudian sampingnya adalah 160. Oke. Selanjutnya, tangan 60 derajat itu nilainya berapa? Ya, betul. 60 derajat itu nilainya adalah akar 3, ya. Selanjutnya, di ruas kanan ada X per 160. Nah, selanjutnya, X sama dengan ini kita kalikan 160 dikali akar 3, ya. 160 akar 3. Nah, tadi di soal diberikan keterangan bahwa akar 3 itu sama dengan 1,73. Jadi, 160 dikali 1,73. Nah, kita cakar di sini 1,73 kali 16. 6 kali 3, 18. 6 kali 7, 42. Jadi 43. 6 kali 1, 6. Ditambah 4, 10. 1 dikali 3, 3. 1 dikali 7, 7. 1 dikali 1, 1. Kemudian kita jumlahkan 8, 6, 7, 2. Ya. Ini ada satu angka di belakang koma ya, jadi 276,8. Nah, kita lihat dulu opsinya 276,8 tadi ya, berarti yang mendekati adalah opsi E, 277 ya. Berarti jawaban dari soal nomor 1 adalah error 277. Nah, ini ya. Tadi ini bisa kita bulatkan jadi 277. Sehingga kita bisa memberi kesimpulan untuk soal ini bahwa lebar danau yang akan Andi ukur adalah 277 meter. Nah, bagaimana Ananda sekalian? Apakah sudah paham bagaimana itu soal numerasi? Ya, nah Ananda sekalian, berdasarkan contoh soal yang tadi kita kerjakan, yuk kita buat langkah-langkah penyelesaian dari soal numerasi. Nah, Bu Nada mau kasih tips nih, bagaimana langkah-langkah untuk menyelesaikan soal numerasi. Yang pertama adalah tadi kita baca soal dengan saksama. Jadi ini kuncinya, karena soal cerita yang sangat panjang narasinya, maka kita betul-betul harus membaca dengan saksama, kemudian dipahami soalnya, ya. Nah, kemudian langkah yang kedua, membayangkan dan merasakan situasi di dalam soal. Jadi, apa yang kita baca, itu kita bayangkan bagaimana situasi di dalam soalnya. Jadi, kita betul-betul rasakan di dalam kehidupan sehari-hari, ya. Kemudian yang ketiga, mengilustrasikan situasi tersebut ke dalam gambar, ya.
supaya nampak nyata, maka soalnya kita buat dalam bentuk gambar. Oke, Ananda? Nah, yang keempat, menerjemahkan ke dalam bentuk matematika. Jadi, bentuk matematika itu penting, dari gambar kita buat bentuk matematikanya. Nah, bentuk matematikanya itu seperti apa? Ada dua, ada dalam bentuk gambar matematika, ada dalam bentuk kalimat matematika. Kalau untuk soal yang tadi kita selesaikan, maka itu kita terjemahkan ke dalam bentuk gambar matematika, ya, seperti tadi menggunakan segitiga siku-siku. Nah, kemudian yang terakhir tentunya setelah ada kalimat matematikanya, bentuk matematikanya, maka kita menentukan konsep yang tepat untuk menyelesaikan soalnya. Ya, oke, bagaimana Ananda? Yuk kita terapkan tips yang tadi Bu Nada berikan untuk mengerjakan soal yang kedua berikut ini. Pembahasan soal kedua. Nah, soal yang kedua silahkan diperhatikan soalnya, narasi soalnya, dipahami, ya, dibaca dengan saksama. Badan Geologi, Kementerian ESDM dan Mitigasi Bencana Geologi Sumatera Utara sedang mengamati ketinggian letusan awan panas Gunung Sinabung pada hari tersebut. Nah, puncak gunung terlihat pada sudut elevasi 30 derajat, sedangkan puncak letusan awan panas terlihat pada sudut elevasi 60 derajat. Jika tinggi Gunung Sinabung adalah 2.460 meter, maka tinggi letusan awan panas gunung tersebut adalah berapa meter. Nah, ini ada opsi-opsinya. Yuk kita kerjakan, Ananda. Jadi, tadi kita sudah pahami soalnya. Selanjutnya adalah kita rasakan situasinya. Kita sedang berada di gunung, yang melihat Gunung Sinabung. Kemudian kita lihat ada letusan awan panas. Oke. Nah, selanjutnya kita ilustrasikan gambarnya. Jadi di sini ada gambar gunung, kemudian tinggi gunungnya sampai di sini. Selanjutnya letusan awannya sampai di atas, ya. Selanjutnya ini kita buat dalam bentuk segitiga. Jadi pengamatnya ada di sini, dia melihat puncak gunungnya sebesar 60 derajat. Kemudian di tinggi puncak gunungnya dia melihat 30 derajat. Kemudian tinggi letusannya dia lihat 60 derajat. Tadi sudah ada 30 derajat, berarti di sini 30 derajat. Ya, totalnya semuanya 60 derajat. Nah, sebelum kita lanjut pada pembahasan soal, Ibu akan jelaskan dulu di sini ada kata sudut elevasi. Ya, jadi sudut itu terbagi dua, ada sudut elevasi dan ada sudut depresi. Sudut elevasi adalah sudut yang terbentuk ketika pengamat melihat ke atas. Jadi kita melihat ke atas. Nah, sedangkan sudut depresi adalah sudut yang terbentuk ketika pengamat melihat ke bawah. Ya, itu ya perbedaannya. Elevasi ke atas, depresi ke bawah. Nah, oke, langsung saja kita selesaikan soalnya. Oke, tadi ini ya gambar segitiganya. Jadi gambar segitiganya seperti ini, kita pindahkan. Nah, tinggi letusan tinggi letusan panas gunungnya itu dimisalkan sebagai T. Ya, kita misalkan sebagai T. Nah, kita mulai mengerjakan. Jadi di sini terbagi dua segitiga yang akan kita kerjakan. Dari segitiga yang pertama dulu Ibu akan arsir. Jadi perhatikan segitiga yang pertama ini, ya. Ada sudutnya 30 derajat, kemudian ada panjangnya, panjang sisinya 2.460 meter. Nah, sekarang dari sudut pandang 30 derajat ini, coba Ananda perhatikan 2.460 meter ini adalah sisi apanya? Oke, betul ya. Jadi ini adalah sisi depannya. Nah, selanjutnya kita akan mencari sisi bawahnya ini. Ya, kita akan mencari sisi bawahnya karena sisi bawahnya ini nanti akan kita gunakan untuk mencari nilai T. Nah,
Selanjutnya di sini dari sudut pandang 30 derajat berarti ini adalah sisi samping. Betul sekali ya. Nah, sekarang kita selesaikan, kita cari sisi sampingnya. Ini kita misalkan dulu sebagai X ya. Kita misalkan sebagai X. Jadi perbandingan trigonometri apa yang melibatkan sisi depan dan sisi samping? Ya, betul sekali. Perbandingan yang kita gunakan adalah perbandingan tan. Ya, jadi tan alfa sama dengan sisi depan per sisi samping. Ya, selanjutnya kita ganti dengan keterangan yang ada di soal. Di sini tan 30 derajat. Selanjutnya sisi depannya adalah 2460 dan sisi sampingnya adalah X. Ya, untuk selanjutnya tan 60 itu nilainya adalah akar 3/3. Kemudian 2460 per X. Oke, Ananda, kita lanjutkan mencari nilai X ya. Nah, ini bisa kita kalikan silang. Akar 3X sama dengan 2460 dikali 3 ya. Kemudian untuk mencari X-nya berarti 2460 dikali 3 per akar 3. Nah, ini Ibu tidak kalikan dulu 2460-nya dengan 3 ya. Kita lanjutkan, karena penyebutnya bentuk akar, maka kita rasionalkan dulu ya. Cara merasionalkan akar 3 per akar 3. Oke, betul ya. Nah, selanjutnya ini akar 3 kali akar 3 itu nilainya adalah 3. Berarti ini bisa bernilai 1 ya. Selanjutnya yang tersisa adalah 2460 akar 3. Oke, nah nilai X-nya sudah diperoleh. Sekarang kita akan mengerjakan mencari nilai T. Ya, nilai T. Untuk mencari nilai T berarti Ananda sekalian harus memperhatikan semua segitiga ini ya, keseluruhan segitiga. Nah, berarti di sini kita sudah menggunakan sudut 60 derajat ya. Oke, di sisi depannya sudut segitiga, sudut 60 derajat, berarti ini ya, sisi depannya itu adalah T ditambah 2460. Nah, sementara sisi sampingnya tadi kita sudah dapat nilainya 2460 akar 3 ya. Nah, perbandingan apa lagi yang melibatkan sisi depan dan sisi samping? Oke, betul ya. Jadi yang melibatkan adalah perbandingan tan. Nah, kita kerjakan tan alfa sama dengan sisi depan per sisi samping. Nah, tangan 60 derajat, kemudian sisi depannya adalah T ditambah 2460 per sisi sampingnya tidak lain adalah nilai X, 2460 akar 3. Ya. Nah, kita cari nilai tan 60 derajat. 60 derajat itu nilainya akar 3. Oke, selanjutnya T ditambah 2460 per 2460 akar 3 ya. Untuk selanjutnya ini kita bisa kali 2460 akar 3 dikali 3 sama dengan T ditambah 2460. Nah, kita selesaikan dulu 2460 akar 3 kali akar 3 berarti ada 3 kali ya 2460. Jadi ada 3 kali 2460. Selanjutnya
T ditambah 2460. Nah, ini T sama dengan 3 kali 2460 ditambah 1 kali 2460 ya. Ini 1 kali 2460. Nah, T sama dengan 3. Oke, maaf di sini kurang karena pindah ruas. Ini jadi kurang. 3 kurang 1 dikali 2460. Berarti ada 2 kali 2460. Nah, Ananda sekalian, 2460 dikali 2 nilainya berapa? Nah, kita bisa cakar-cakar di sini ya. 0, 12, 2 kali 4, 8 tambah 1, 9, 2 kali 2, 4. Jadi 4.920 ya. Tinggi letus awan panasnya ialah 4.920 meter. Nah, kita kembali ke opsi, maka opsi yang benar adalah error ya. Error. Oke. Nah, ini kita bisa buat kesimpulan untuk soal nomor 2 ini. Tinggi letusan awan panas Gunung Sinabung adalah 4.920 meter. Nah, bagaimana keseruan mengerjakan soal numerasi Ananda? Ya, seru sekali ya, bermanfaat ya matematika dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mungkin Ananda bertanya, apa sih fungsinya mengerjakan soal numerasi dalam kehidupan sehari-hari ya? Apa manfaat yang bisa dirasakan langsung? Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa matematika itu sangat berkaitan dengan berbagai bidang dalam kehidupan ini. Salah satunya dalam bidang kedokteran, ya. Jadi ketika kita mengerjakan soal numerasi, itu sama halnya ketika dokter menganalisis suatu penyakit pasien. Jadi sebelum dokter mendiagnosa penyakit pasiennya, dia harus betul-betul menganalisa diagnosa-diagnosa dari penyakit pasien tersebut. Nah, kemudian nanti dia akan menentukan terapi apa yang cocok untuk menyelesaikan atau menyembuhkan penyakit itu. Nah, sama halnya dengan Ananda. Ananda yang terbiasa mengerjakan soal numerasi itu akan terbiasa berpikir secara kritis ketika menghadapi suatu masalah. Nah, masalahnya dianalisis, kemudian dipikirkan secara kritis solusi-solusi apa yang tepat untuk menyelesaikan soal tersebut. Nah, kemudian nanti pada pengambilan keputusannya, Ananda sudah terbiasa, ya. Jadi kalau Ananda menghadapi permasalahan dalam kehidupan sehari-hari, maka Ananda bisa mengambil keputusan karena sudah terbiasa mengerjakan soal numerasi. Nah, Ananda sekalian juga perlu ketahui bahwa soal numerasi itu tidak hanya ada pada soal ANBK, ya. Soal numerasi itu juga muncul pada saat tes SNBT. Ya, ketika Ananda nanti tes UTBK masuk perguruan tinggi negeri melalui jalur SNBT, maka Ananda akan mendapatkan soal numerasi, yaitu pada subtes penalaran matematika. Jadi, video ini Ibu rasa berfungsi bagi Ananda yang akan ikut tes SNBT maupun yang akan ikut tes ANBK. Ya. Pembahasan soal ketiga. Ya, dibaca dengan saksama soalnya. Karina dan Hardianto ingin mengukur tinggi sebuah gedung dengan cara mereka berdua berdiri di lain tempat. Ya, Hardianto di sebelah barat dan Karina di sebelah selatan, seperti pada gambar. Hardianto melihat puncak sudut elevasi 45. Ya, jadi gedungnya dilihat dari arah Hardianto itu 45 derajat. Kemudian Karina itu melihat tinggi gedungnya dengan sudut elevasi 30 derajat. Jika jarak antar keduanya 200 meter dan tinggi keduanya adalah 160 meter, maka berapa tinggi gedungnya? Ya, nah kita disuruh lagi nih untuk mengukur tinggi gedung.
Nah, di sini ada bantuan bahwa akar 2 itu 1,41 dan akar 3 itu 1,73 ya. Oke, kita ilustrasikan dalam bentuk gambar. Jadi ada gedung, kemudian ini adalah Hardianto, ini adalah Karina ya. Nah, Hardianto berada pada sudut 45 derajat melihat puncak gedung. Kemudian Karina melihat dengan sudut elevasi 30 derajat. Posisinya Hardianto di sebelah baratnya gedung dan Karina di sebelah selatannya. Jadi posisinya kira-kira seperti ini ya, Ananda. Nah, oke, dari gambarnya kita bisa membuat segitiga ya. Tadi dari posisi Hardianto di sini. Jadi Hardianto berdiri di sini dengan sudut 45 derajat ya. Jadi 45 derajatnya ini berada di luar segitiga bawah ya. Jadi di sini. Nah, kemudian Karina berdiri di sini dan melihat dengan sudut elevasi 30 derajat ya. Oke. Nah, sekarang kalau kita terjemahkan ke dalam gambar matematika, maka diperoleh ini segitiganya ya. Nah, yang ditanyakan adalah tinggi gedungnya. Oke, tinggi gedungnya. Kemudian di sini kita perhatikan ada beberapa segitiga ya yang menjadi fokus kita. Segitiga pertama, segitiga kedua, kemudian segitiga ketiga ya. Segitiga pertama itu kita pindahkan gambarnya ke sini. Jadi di bawahnya Ibu simbolkan sebagai A, kemudian tinggi gedungnya Ibu simbolkan sebagai T ya. Kemudian di segitiga kedua Ibu pindahkan ke sini. Oke? Tingginya sama menggunakan tinggi gedung, kemudian sudutnya 30 derajat dan sisi bawahnya Ibu simbolkan sebagai B karena belum diketahui ya. Kemudian nanti yang bawah ini kita akan gunakan untuk menentukan tinggi gedung ya. Kita akan menentukan tinggi gedungnya. Oke, nah langsung saja kita perhatikan segitiga yang pertama. Dari segitiga pertama ini kita buat persamaan. Jadi perbandingan trigonometri apa yang digunakan untuk segitiga yang pertama. Ini T ini adalah sisi depan dan A ini adalah sampingnya sudut 45 derajat ya. Berarti perbandingan yang digunakan adalah perbandingan tan. Tan alfa sama dengan depan per samping ya. Tan alfa tan 45 derajat sama dengan T per A ya. Tan 45 itu nilainya adalah 1. Berarti 1 sama dengan ruas kanan T per A. Nah, kita selesaikan A sama dengan T ya. Ini kita peroleh persamaan yang pertama. Selanjutnya kita ke segitiga yang kedua. Nah, segitiga yang kedua dari sudut pandang 30 derajat ini bisa sisi depannya dan sisi sampingnya ya. Sisi depannya adalah T dan sisi sampingnya adalah B. Nah, sama. Perbandingan yang kita gunakan adalah perbandingan tangen. Tan alfa sama dengan sisi depan per sisi samping. Jadi tangannya 30 derajat sama dengan sisi depannya adalah T, sisi sampingnya adalah B. Oke, selanjutnya tangan 30 derajat. Tangan 30 derajat ini nilainya adalah akar 3 per 3 ya, atau sepertiga akar 3. Selanjutnya T sama T per B. Nah, kita selesaikan B akar 3B sama dengan 3T ya. Berarti T ya, T sama dengan akar 3B per 3. Oke, ini persamaan yang kedua. Ya, Ananda sekalian, selanjutnya kita akan lanjut
samakan persamaan 1. Oke. Nah, persamaan 1 sama dengan persamaan 2, ya. Persamaan 1 sama dengan persamaan 2. Jadi dari persamaan 1 kita peroleh nilai T itu adalah A. Dari persamaan yang kedua kita peroleh nilai T itu adalah akar 3B per 3. Oke. Kemudian selanjutnya 3A sama dengan akar 3B, ya. Kemudian kita buat dalam bentuk B sama dengan, ya. B sama dengan 3A per akar 3. Oke, kita dapat nilai B. Nah, selanjutnya kita ke segitiga yang ketiga, ya. Segitiga yang ketiga itu kita menggunakan teorema Pitagoras, ya. Ananda sekalian, kita gunakan teorema Pitagoras. Jadi tadi di sini siku-siku karena tegak lurus ke bawah, ya. Berarti di bawah ini sudutnya siku-siku. Nah, dari sini kita peroleh persamaan Pitagoras. Jadi ini sisi miringnya, A dan B itu adalah sisi siku-sikunya. Dari sini kita peroleh A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan 200 kuadrat. Oke. Nah, A-nya A kita ganti tetap dengan A. A-nya tetap kita menggunakan variabel A kuadrat. Kemudian B-nya tetap kita ganti dengan 3A per akar 3 kuadrat, ya. Kemudian 200 kuadrat itu adalah 40.000. Oke. 200 kuadrat adalah 40.000. Nah, kita selesaikan A kuadrat tetap, kemudian A kuadrat tetap, kemudian ini kita kuadratkan jadinya 9A kuadrat per akar 3 kuadrat. Akar 3 kuadrat itu adalah 3 sama dengan 40.000, ya. Nah, untuk selanjutnya 9 per 3 itu kita sederhanakan jadi 3. 1A kuadrat ditambah 3A kuadrat sama dengan 40.000, ya. 1 ditambah 3 berarti kita peroleh 4A kuadrat sama dengan 40.000, ya. Selanjutnya A kuadrat ini sama dengan 40.000 bagi 4 dapat 10.000. Nah, kita akan mencari nilai A. Nilai A-nya adalah 100. Oke. Nah, kita sudah dapat nilai A 100. Apakah nilai A yang dicari? Tentu bukan, ya. Nilai yang ditanyakan adalah tinggi gedung T ini, ya. Nah, tadi di persamaan 1 itu ada persamaan A sama dengan T atau T sama dengan A. Jadi ini disubstitusi ke persamaan 1. Nah, nilai A ini sama dengan 100 itu tidak lain adalah nilai T. Jadi nilai T di sini adalah 100. Nah, oke. Jadi jawabannya belum ini, ya. Yang ditanyakan adalah tinggi gedung. Tinggi gedung itu yang ditanyakan adalah tinggi gedung, tinggi dari tanah, dari permukaan tanah sampai ke puncak gedung, ya. Tadi T ini dari kepala Karina dan Haryanto. Berarti untuk tinggi gedungnya itu diperoleh tinggi T 100 ditambah tingginya Karina 1,6 meter. Jadi jawabannya 101,6. Kita lihat opsi mana yang benar. Oke, opsi yang benar adalah error 101,6. Nah, kalau kita buat kesimpulan untuk soal ini, maka tinggi gedung ini adalah
101,6 meter. Oke, Ananda sekalian, bagaimana tadi pembahasan soalnya? Seru ya? Asyik ya? Gampang kan? Dan bermanfaat. Nah, sekarang Bu Nada akan kasih oleh-oleh untuk Ananda sekalian. Ku tidak minta oleh-oleh. Ini silahkan dikerjakan secara mandiri, ada 2 nomor. Jika Ananda sekalian memperhatikan penjelasan video Ibu tadi dengan baik, dengan saksama, maka pasti Ananda akan dengan mudah mengerjakan soal ini. Exercises. Soal pertama. Sebuah pesawat tempur melihat 2 buah kapal layar di bawahnya. Pada layar pemantau yang dilihat kopilot, pesawat tempur tersebut menunjukkan posisi kedua kapal layar dengan sudut depresi yang berbeda seperti terlihat pada gambar. Jika kopilot melihat kedua kapal layar dengan posisi pesawat yang tegak lurus permukaan air laut dengan ketinggian 1.800 meter, maka jarak kedua kapal layar tersebut adalah nilai akar 3 sama dengan 1,73. A. 2.400 meter, B. 2.238 meter, C. 2.838 meter, D. 3.600 meter, E. 4.000 meter. Soal kedua. Mengukur tinggi sebuah gedung dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk mengatasi keterbatasan jarak gedung ke tempat pemantauan adalah dengan menggunakan 2 tempat pemantauan. Amir melakukan dengan cara memantau ini dengan sudut pantau, elevasi, 45 derajat kemudian berjalan mendekati gedung sejauh 80 meter dan mengukur kembali dengan sudut pantau, elevasi, 60 derajat. Jika tinggi Amir 160 cm, maka tinggi gedung tersebut adalah nilai akar 2 sama dengan 1,41 dan 317. Nilai akar 2 sama dengan 1,41 dan akar 3 sama dengan 1,73. A. 109,6 meter, B. 111,2 meter, C. 126,9 meter, D. 128,5 meter, E. 191,2 meter. Oke, Ananda sekalian, sampailah kita ke penghujung pembelajaran pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bisa Ananda pahami, bisa Ananda terapkan dalam menyelesaikan soal-soal numerasi. Nah, marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan sama-sama membaca surah Al-Asr dan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, Ananda, Ibu doakan semoga Ananda sekalian diberikan kemudahan dan kelancaran dalam mengerjakan soal ANBK ataupun soal UTBK pada seleksi SNBT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.